Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Fitri Miftah Rizky, mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Askia Padang. Pada video kali ini, saya akan coba sharing mengenai salah satu materi pada mata kuliah pengolahan data pendidikan, yakni mengenai effect size. Nah, apa itu uji effect size? Effect size adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan besaran atau magnitudo kekuatan hubungan, perbedaan, ataupun pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain yang bersifat independen atau tidak bergantung pada ukuran sampel. Effect size merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui besar efektivitas dari model pembelajaran atau secara sederhana dimaknai sebagai langkah untuk mengukur seberapa besar skala keefektifan metode ataupun model pembelajaran yang telah diuji dan diterapkan kepada peserta didik. Berikutnya adalah tujuan dari analisis effect size. Pertama, untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh suatu perlakuan atau variabel dalam penelitian. Kedua, memberikan informasi yang lebih lengkap selain dari hasil uji signifikansi. Ketiga, membandingkan efektivitas suatu metode, model, atau media pembelajaran. Keempat, membantu peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih bermakna. Kelima, mengetahui kekuatan hubungan antar variabel penelitian. Jenis-jenis effect size dibagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama, berdasarkan kelompok perbedaan rata-rata. Yang kedua, berdasarkan kelompok pengaruh atau proporsional. Dan yang ketiga, berdasarkan kelompok korelasional. Kategori pertama, yaitu berdasarkan perbedaan rata-rata. Ini digunakan untuk melihat seberapa besar perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok. Misalnya, kita menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, effect size yang digunakan pada kategori ini adalah Cohen's d dan Hedges g. Kategori effect size yang kedua adalah berdasarkan kelompok pengaruh atau proporsional. Effect size ini digunakan untuk melihat seberapa besar varians variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Effect size ini sering digunakan pada ANOVA atau regresi. Nah, effect size yang digunakan pada kategori kelompok kedua ini adalah eta square dan partial eta square serta R square. Kategori effect size yang ketiga adalah berdasarkan kelompok korelasional atau hubungan. Jenis effect size yang digunakan pada kategori ketiga ini adalah koefisien korelasi person atau yang biasa dilambangkan dengan R kecil. Nah, nilai R kecil itu sendiri berfungsi sebagai effect size untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Misalnya, hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Di sini teman-teman bisa melihat tabel interpretasi yang diberikan oleh Jacob Cohen pada tahun 1988 yang digunakan untuk panduan standar, dan tabel ini paling banyak dirujuk oleh para peneliti. Baik, karena teman-teman sudah mengetahui secara teori apa itu uji effect size, sekarang kita akan coba mengaplikasikan effect size ini menggunakan aplikasi SPSS 27. Tapi sebelum melakukan analisis, kita perlu menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol yang terdiri dari 15 peserta didik masing-masingnya. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya tampilkan di sini sebagai persiapan data sebelum melakukan analisis. Effect size yang pertama adalah effect size pada uji T, di mana ini terdiri atas dua, yaitu independent sample t-test atau bisa pada paired t-test. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk bisa membaca
lebih lanjut mengenai effect size pada uji T juga tahapannya di SPSS. Nah, berikutnya kita akan coba mengaplikasikan analisis effect size pada uji T di aplikasi SPSS 27. Penting untuk teman-teman ingat, sebelum melanjutkan kepada analisis effect size pada uji T, teman-teman perlu melakukan persiapan data terlebih dahulu. Baik itu menginputkan data yang teman-teman punya dan men-setting hal-hal yang perlu diatur pada variable view sesuai dengan tahapan persiapan data yang sudah saya jelaskan di bagian awal video ini. Dan ini merupakan salah satu langkah dari persiapan data, yaitu mengatur value-nya, di mana value 1 kita labeli dengan eksperimen, lalu kita add, dan berikutnya value 2 untuk label kelas kontrol, kita add, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah men-setting value, kita akan cek tab data view. Nah, di sini untuk data hasil belajarnya ada desimal ya. Kita coba setting ulang di variable view-nya. Kita jadikan desimalnya 0. Jadi tidak akan ada angka yang berkoma. Nah, coba kita kembali. Nah, sini sudah tampilannya tidak berkoma ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat hasil dari settingan value tadi untuk kode nomor 1 dan 2-nya. Berikutnya kita akan coba analisis effect size pada uji T. Pertama kita klik analyze. Di bagian analyze ini ada banyak pilihannya, tapi pada effect size di uji T itu kita pilih compare means dan independent sample t-test. Kita klik. Di kolom ini kita akan coba masukkan data kelompok kepada kolom grouping variabel, kita add, dan hasil belajar ke test variabel. Nah, di sini jangan lupa untuk men-checklist kolom estimate effect size-nya. Nah, kita define group terlebih dahulu, ini akan otomatis, lalu klik continue dan OK. Nah, ini kurang lebih output yang akan dihasilkan dari effect size pada uji independent sample t-test. Teman-teman bisa lihat di kolom independent sample effect size-nya. Nah, seperti ini. Sini bisa kita lihat nilai cohens D-nya adalah sebesar 3,231, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar atas perlakuan yang diberikan terhadap hasil belajar siswa. Analisis effect size berikutnya akan kita lakukan pada uji ANOVA. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk mengetahui tahapan yang akan kita lakukan di SPSS. Langkah pertama uji effect size pada ANOVA ialah kita klik analyze, lalu pilih compare means, dan kita klik one way ANOVA. Nah, di sini ada kolom baru yaitu dependent list dan faktor. Kita pindahkan hasil belajar ke dependent list, kelompok ke kolom faktor. Nah, sampai di sini jangan lupa untuk option terlebih dahulu. Kita klik kolom descriptive dan homogeneity of variance test. Nah, berikutnya kita klik continue. Nah, jangan lupa klik estimate effect size-nya dan OK. Nah, ini adalah tampilan output dari effect size pada ANOVA. Coba lihat effect size pada ANOVA-nya. Nah, di sini sudah kita peroleh tabel ANOVA effect size, di mana point estimate-nya adalah
0,737. Artinya, perlakuan memberikan kontribusi sebesar 73,7% terhadap variasi hasil belajar siswa. Uji efek size yang ketiga adalah efek size pada regresi. Nah, silahkan pause videonya kembali untuk membaca lebih lanjut mengenai efek size pada regresi, juga tahapannya di SPSS nanti. Tahapan analisis uji efek size pada regresi di SPSS juga hampir sama seperti langkah awal pada efek size sebelumnya, yaitu yang pertama kita klik Analyze, lalu kemudian kita klik Regression dan pilih linear, lalu kemudian kita inputkan hasil belajar kedependen dan kelompok di kolom bawahnya, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada model summary, tabel model summary. Nah, di sini nilai efek size yang ditunjukkan merupakan nilai R-square-nya, yaitu 0,737. Nah, di sini ya, model summary, R-square-nya itu merupakan nilai efek size pada regresinya. Kita akan lanjut kepada analisis efek size yang terakhir, yaitu efek size pada korelasi. Nah, di sini teman-teman bisa pause ya videonya untuk membaca terkait efek size pada korelasi, juga memahami tahapan yang akan kita lakukan di aplikasi SPSS nantinya. Langkah pertama adalah klik Analyze, lalu pilih Correlate dan pilih Bivariate. Nah, di sini kita punya kolom baru. Di sini kita pindahkan kelompok dan hasil belajarnya ke dalam kolom variabel. Nah, kita masukkan, dan di sini kita bisa pilih person atau Spearman. Nah, lalu kita klik OK. Output yang dihasilkan adalah berupa tabel, yaitu tabel correlations. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa di tabel correlations ini itu person correlationsnya adalah min 0,858, di mana output tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara kelompok pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dan nilai korelasi sebesar 0,858 ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat pada kedua kategori tersebut. Dan tanda negatif itu tidak menunjukkan pengaruh negatif terhadap perlakuan yang diberikan kepada siswa. Baik, sampai di sini saja pembahasan mengenai analisis uji efek size dan pengaplikasiannya di SPSS 27. Semoga yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam mengolah data yang dimiliki.